Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Jawad Abdul Khair yang telah menyampaikan takrir kepada kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita bacakan surah Fatihah, semoga senantiasa berikan kesehatan guru-guru kita. Begitu banyak guru kita yang sakit, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah Allah sehat. Ala hadin niyah wa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, terima kasih berikan waktu untuk menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Pentingnya dakwah mengajak manusia kepada Allah. Nabi sebelum 13 tahun menyampaikan dakwah kalimat la ilaha illallah di Mekah. 10 tahun di Madinah. 13 tahun hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kita bersyukur dipilih oleh Allah sampai kita beragama Islam. Betapa banyak umat ini sekarang 8 miliar lebih kurang yang beragama Islam, diperkirakan hanya 1,5 miliar saja. Sedikit Pak ya. Kalau kita banding, pernah nggak kita berpikir yang 6,5 miliar itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha? Ini fikirnya Rasulullah. Risaunya Rasulullah kepada umat, bagaimana seluruh umat manusia ini selamat di dunia dan di akhirat. Jadi ada 4 fikir Rasulullah yang juga kalau bisa dalam fikir kita. Selama ini saya hanya berpikir bagaimana saya menjadi orang kaya, bagaimana punya istri cantik, bagaimana saya menjadi seorang pejabat, punya rumah bagus, punya anak-anak semuanya. Itu fikir. Tapi berbeda dengan fikir baginda Rasulullah. Mereka hanya berpikir bagaimana seluruh umat manusia ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Ini fikirnya Rasulullah. Mudah-mudahan juga sekarang dalam fikir kita. Tapi selama ini kita hanya berpikir, ya dari dulu saya masih muda datang ke Jakarta nih, bagaimana saya jadi orang kaya, istri cantik, rumah bagus, kendaraan mewah. Itu yang saya pikirkan. Tapi nggak pernah saya berpikir bagaimana seluruh manusia ini selamat. Tapi kalau kita sudah ambil usaha dakwahnya Rasulullah, ini akan timbul risau kepada umat. Bagaimana di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha. Tadi sudah disampaikan guru-guru kita banyak yang disebutkan, satu-satu saya tidak sebut lagi. Terutama tuan rumah Kiai Nur Ali, kita ucapkan terima kasih atas penerimaannya. Mudah-mudahan kita doakan
masjidnya cepat selesai. Kita doakan semoga dengan juga bacaan Fatihah kita, semoga masjid ini apa yang diniatkan oleh beliau ini. Waktu tahun yang lalu kita masih di sana Pak ya, masih ingat ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa dipakai. Kita doakan baca sekali lagi surah Fatihah, semoga Allah berikan kesempatan untuk menyelesaikan bangunannya. Ala hadin niyah wa ala kunnati sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini fikir yang pertama, Pak. Fikir yang kedua, Rasulullah bagaimana seluruh umat manusia ini taat kepada Allah. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah sukses yang sebenarnya. Tapi hari-hari saya berpikir juga, kalau sukses itu kalau saya banyak duitnya, punya istri cantik, rumah bagus. Semua orang Pak pikir seperti itu. Tapi jarang orang menyampaikan orang yang sukses itu orang yang paling taat kepada Allah. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang paling taat kepada Allah itulah sukses yang sebenarnya. Hadirin yang mulia Allah SWT, yang ketiga, hari-hari kita baca Pak, doa yang namanya sabu zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seandainya doa kita ini diterima oleh Allah, sukses kita dunia akhirat. Jadi udah tiga Pak. Yang pertama, bagaimana seluruh manusia akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha. Harus sering dia menyampaikan kebesaran Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan semuanya. Kita tangan pun nggak bisa bergerak. Mulut kan tidak bisa bicara tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah harus kita syukuri setiap hari. Siapa orang yang bersyukur? Kita belum tahu, Pak ya. Orang yang bersyukur kata Allah di dalam Al-Qur'an, orang yang cinta kepada kampung akhirat. Kalau kita belum cinta dengan akhirat, belum dikatakan orang yang bersyukur. Ya. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum masykur. Orang yang cinta kepada kampung akhirat, ya, inilah orang yang bersyukur. Tapi manusia mengatakan bersyukur, ngomong alhamdulillah, bukan hanya itu. Jadi kita sudah cinta kepada kampung, cinta dengan kematiannya, apa dikatakan tadi oleh guru kita Kiai Nur Ali. Bapak-bapak sudah cinta mati belum? Belum, harusnya cinta Pak. Kenapa? Kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau orang yang cinta kepada kampung akhirat nggak terkesan lagi dengan keadaan dunia, ini yang namanya orang yang cinta kampung akhirat. Takut dia nanti menghadap kepada Allah tidak membawa apa-apa. Dia siapkan dengan amal-amal soleh. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya sama Bapak. Sekarang badannya sehat, Pak? Alhamdulillah. Imannya sehat, kantongnya sehat, alhamdulillah. Kalau sehat semua, bagus. Tapi jarang orang berpikir imannya yang sehat. Hanya berpikir hanya kantong bagaimana sehat kantongnya. Ya. Kalau iman sehat ini jarang. Usaha satu-satunya jalan hanya dengan porsila. Orang yang rajin ngaji, itu imannya akan sehat. Kalau saya lihat pengajian di Pondok Gede ini tidak ada berhentinya, setiap hari ada. Setiap hari ada, tinggal kita maunya aja. Padahal menuntut ilmu ini diperintahkan dari ayunan sampai liang lahat. Kemudian yang terakhir, waktunya nggak perlu panjang. Satu lagi yang dirisaukan oleh Rasulullah. Waktu Nabi yang terakhir namanya Haji Wada. Itu 125.000, 124.000 sahabat yang wukuf di Arafah. Dia menyampaikan, apa yang disampaikan? Sampaikan olehmu apa yang telah saya sampaikan ini pada orang yang tidak hadir di sini. Makanya 124.000 itu yang meninggal di Mekah Madinah hanya sekitar 10.000 saja. 114.000 itu berangkat ke seluruh dunia menyampaikan agama sampai ke Indonesia.
Ada kuburan sahabat satu di Indonesia. Saya sudah datang ke sana, yaitu di Barus, Pak. Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Lebih kurang 720 anak tangga ke atas gunungnya. Alhamdulillah. Ini salah seorang sahabat yang meninggal di sini mengantarkan agama, asbabnya kita bisa memeluk Islam. Kemudian pikir yang terakhir Rasulullah, apa pikirnya? Bagaimana seluruh umat manusia di akhir hayat ini menyempurnakan agama di dalam kehidupannya sebagaimana sahabat dan diantar ke seluruh dunia. Didakwahkan agama ini ke seluruh dunia. Kemarin satu rombongan kita pernah kirim ke Kolombia, Pak. Satu rombongan itu 600 orang masuk Islam. Ini asbab hidayah. Ya, asbab hidayah. Diantarkan rombongan ke sana, 600 orang masuk Islam. Itu teman saya berangkat. Jadi asbab hidayah ini memang harus diantarkan ke seluruh dunia. Jadi mohon doa kepada Bapak-Bapak. Saya hanya bagaimana juga saya bisa nanti berangkat lagi untuk 1 tahun yang ketiga ke negara-negara kafir untuk mendakwahkan agama agar Islam ini berkembang seluruh dunia. Mohon doanya. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sempurna agama di dalam diri seorang, asbab hidayah untuk seluruh. Inilah rahmatan lil alamin. Inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga agama ini wujud di kampung kita. Dulu saudara kita, kakek kita menyembah berhala, menyembah patung. Tapi dengan asbabnya Islam datang ke Indonesia, alhamdulillah sekarang dilanjutkan oleh guru kita, yaitu Kiai Jawas. Mudah-mudahan ini senantiasa kita pertahankan. Mohon maaf Bapak-Bapak, kalau seandainya nggak ada makanan, kira-kira Bapak bisa hadir ngaji nggak? Ya, alhamdulillah pada imannya sudah bagus. Sebab Joko Karyan setahu saya majunya asbab ada makanan, Pak. Ya, kalau setiap masjid itu menyumbangkan makanan banyak, itu masjidnya akan ramai. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga bisa berkhidmat untuk umat. Setiap masjid ini berkhidmat untuk umat sehingga masjidnya pasti ramai. Jadi setiap pagi kalau ada kopi, ada susu di masjid ini masjidnya ramai, Pak. Kenapa? Orang miskin datang ke sini. Pagi saya belum punya duit, saya mau datang ke masjid dulu. Ngapain? Ngopi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar dari Allah, salah diri saya. Mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.